Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari yang baru pada pagi hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kiranya kita bisa menghadapi hari yang baru ini tetap dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat ini mengajarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, supaya tetap teguh berdiri, bertumbuhlah dalam kasih karunia yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Surat 2 Petrus 3 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, punya perikop tentang hari Tuhan, di mana dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa menjelang hari-hari terakhir di zaman akhir, tampil banyak pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mereka tidak mau percaya lebih lagi kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka dikuasai dengan hawa nafsu. Jangan kita yang telah menantikan Tuhan sekian lama menjadi terpengaruh dengan orang-orang yang tidak sabar. Secara khusus bagi mereka yang tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tuhan ingin saya dan kita semua tetap terus bertumbuh. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20 dijelaskan tentang kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia yang Tuhan izinkan kepada kita adalah bagaimana kita menderita karena Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, memikul salib. Jadi kita bukan menderita karena kesalahan, tetapi justru karena kita memberitakan firman, karena kita berbuat yang baik, lalu mereka tidak suka, mereka membalas yang jahat, tuduhan-tuduhan, fitnahan, ejekan datang kepada kita. Tapi firman Tuhan ini disampaikan kepada kita oleh Rasul Petrus sebagai seorang gembala. Jangan sampai kita mati rohani. Tetaplah bertumbuh, terbangun kerohanianmu. Iman, pengharapan dan kasihmu semakin meningkat justru di dalam persoalan, di dalam tantangan, dalam ejekan, dalam tindisan, bahkan dalam berbagai kekhawatiran dunia yang terjadi saat ini. Pencobaan datang bagaikan ombak yang ingin menenggelamkan kita. Masalah datang bagaikan ombak yang ingin mengombang-ambingkan kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata kepada kita lewat firman ini, tetaplah bertumbuh kerohanian. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengikuti firman. Jangan sampai persoalan, pencobaan yang kita hadapin, masalah yang kita hadapi membuat kita berkata tidak baik. Tetaplah kita berkata baik dan memberkati. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 14 disebutkan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Apapun yang terjadi dalam satu hari ini, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam kegiatan,
Tetaplah hidupmu dalam kasih. Jangan sampai ada kebencian. Jangan sampai engkau mengutuk. Tetaplah engkau bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom.